Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan memasuki ke materi mengenai relasi. Kalian bisa perhatikan di gambar pada layar ada sekumpulan orang tua yang sedang mengantarkan anak-anaknya. Kalian bisa melihat bahwa orang tua tersebut memegang tangan anaknya masing-masing. Tidak mungkin kalau misalkan mereka memegang tangan anak orang lain, bukan? Akan terjadi masalah. Oke, kita akan lanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai relasi ini. Pada slide ini, kalian bisa lihat ada dua kumpulan, yaitu kumpulan anak-anak dan kumpulan makanan yang sepertinya enak sekali ya. Pasti ada di antara makanan-makanan tersebut yang mungkin merupakan kesukaan dari anak-anak tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan relasi? Dan bagaimana cara menyatakan relasi? Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Relasi itu apa? Mungkin kalian sering mendengar di kehidupan sehari-hari. Oh, kami akan mencari kerja. Ada relasi tidak ya? Atau misalkan relasi yang disebut sebagai adik, kakak, atau mungkin kakek nenek. Atau relasi yang terjadi pada saat terjadi jual beli di toko atau mungkin di pasar. Nah, sebetulnya apa sih relasi itu? Kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada dua kumpulan, yaitu kumpulan ibu kota negara dan kumpulan negara. Kalau misalkan tidak ada apapun di antara kedua kumpulan tersebut, maka kita bisa katakan bahwa tidak ada hubungan di antara kedua kumpulan, yaitu kumpulan ibu kota negara dan negara. Bagaimana cara kita bisa menghubungkan antara kedua kumpulan ini? Nah, disinilah kita memerlukan apa yang disebut sebagai relasi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bangkok adalah ibu kota dari negara Thailand. Kemudian Kuala Lumpur adalah ibu kota dari negara Malaysia. Jakarta adalah ibu kota dari negara Indonesia. Manila adalah ibu kota dari negara Filipina. Dan New Delhi adalah ibu kota dari negara India. Sehingga ibu kota dari menjadi relasi penghubung antara kedua himpunan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyatakan relasi? Tidak bisa hanya dengan kata-kata tentunya, karena matematika kita harus menggunakan simbol dan juga gambar yang bisa dipahami selain hanya dengan kata-kata. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kita akan bahas satu persatu yuk. Nah, kita lihat untuk diagram panah di sini, kita akan menghubungkan Jakarta dengan Indonesia, kemudian New Delhi dengan India, Manila dengan Filipina, Kuala Lumpur dengan Malaysia, dan Bangkok dengan Thailand. Bagaimana dengan kota-kota lain yang tidak ada pasangannya? Tentu tidak bisa, karena tidak ada relasi di antara mereka. Untuk menggunakan diagram yang kedua, yaitu diagram kartesius, kalian masih ingat dulu waktu di bab kedua, kalian sudah mempelajari mengenai sistem koordinat kartesius. Di sini pun kita menggunakan dua buah garis yang merupakan daerah asal, yaitu nama-nama ibu kota, dan daerah kawannya yang merupakan nama-nama negara. Cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan noktah, yaitu titik perpotongan antara daerah asal dan daerah kawan. Untuk himpunan pasangan berurutan, kita menggunakan sama seperti pada waktu kita membahas mengenai koordinat, yaitu pasangan dari daerah asal dengan daerah kawannya. Sehingga di sini di dalam himpunan kurung kurawal, kalian menuliskan kembali pasangan masing-masing, yaitu Jakarta, Indonesia, New Delhi, India, Manila, Filipina, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok, Thailand. Demikian. Baiklah, apakah relasi hanya untuk benda? Bagaimana kalau pada bilangan? Oh, tentu saja, kita akan matematika. Kita pasti akan banyak sekali menggunakan bilangan. Di sini ada contoh beberapa relasi pada himpunan bilangan. Kalian bisa lihat di buku paket. Kita perhatikan di sini ada 3 contoh, yaitu relasi kelipatan dari, relasi faktor dari, dan relasi setengah dari. Pada diagram panah, contoh kelipatan dari, kalian bisa perhatikan bahwa 6, 9, 15, dan 21 merupakan kelipatan dari 3. Sementara 8 adalah kelipatan dari 4, 15 juga kelipatan dari 5, 21 juga kelipatan dari 7.
Kalau pada faktor dari, ini menggunakan diagram Kartesius. Kalian bisa lihat bahwa 1 merupakan faktor dari semua bilangan, 1 sampai 5. Maaf, di sini nokta 5-nya tidak terbuat. Kemudian untuk 2 merupakan faktor dari 2 dan 4, sementara 3 merupakan faktor dari 3. Untuk setengah dari, di sini kita sajikan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Misalkan himpunan daerah asalnya adalah A, 2, 3, 4, dan kodomain atau daerah kawannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka kalau kita membuat relasi setengah dari himpunan A ke himpunan B, maka 2 merupakan setengah dari 4, 3 adalah setengah dari 6, dan 4 adalah setengah dari 8. Itu contoh-contoh untuk relasi pada himpunan bilangan. Masih banyak ya relasi-relasi untuk himpunan bilangan yang lain. Kalian jangan lelah-lelah untuk mengerjakan banyak latihan. Kalian bisa buka di buku paket kalian, bisa juga membuka TV edukasi dan juga rumah belajar. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil, maka di sini ada istilah untuk menggunakan daerah asal adalah domain, yaitu himpunan A. Semua anggota pada himpunan A merupakan domain. Sementara semua anggota pada himpunan B merupakan kodomain. Dan range adalah anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan pada domain. Pada himpunan ini kebetulan seluruh anggota dari kodomain adalah merupakan range. Tapi tidak selalu ya, semua anggota kodomain adalah range. Ada juga anggota kodomain yang tidak merupakan anggota dari daerah hasil atau range. Oke, quiz time. Ini dia soalnya. Pak Ajir sedang mendampingi siswanya bermain basket di lapangan sekolah. Nah, di antara siswa ternyata mempunyai cabang olahraga yang berbeda-beda sukaannya. Kalau Keino dia sukanya basket saja, Agam suka karate dan basket, Sabil suka badminton dan renang, sementara Gemal dan Agus sama-sama suka badminton dan basket. Nah, coba kalian sajikan soal ini menggunakan 3 cara dari penyajian relasi yang tadi sudah kita bahas. Oke, kalian bisa fotokan tugas kalian dan nanti dikirimkan ke classroom. Baiklah anak-anak sekalian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Karena di masa pandemi sekarang ini, kalian benar-benar harus selalu sehat. Menjauhi semua makanan-makanan yang mungkin saja akan menimbulkan kalian menjadi sakit, seperti makanan-makanan yang mungkin memang alergi untuk kalian. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.